Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Hari ini kita akan mereview saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi pada hari Rabu 23 April 2023, 2025 ya. Dan kalau kita lihat di sini, beberapa saham mengalami kenaikan lumayan tinggi ya. BBCA naik 2,65, kemudian TPIA ada beritanya tanggal 17 April naik 2,9. Kemudian ada Pani, Cuan, Games. Kita mulai dari yang paling buncit saja. PGCO akan diambil perusahaan Cina. Saham PGCO langsung menyentuh arah. Itu sudah cukup lama ya. 17 April naik terus. Sejak belum berita ini dirilis sampai hari ini naik terus PGCO ini. Dan kalau kita lihat seperti ini, dan selalu arah setiap hari. Kita cek sekarang beritanya apa saja PGCO ini karena cukup menarik. PGCO, kita cek ya PGCO. Sebelum berita terakhir dia beritanya adalah nah, kalau kita lihat nih beritanya November sejak April pertengahan ya naik terus sampai dari 100 ke 200 sudah 100% kenaikannya. Kita lihat di sini berita dari IT ini seperti ini. Sebelumnya nggak ada berita yang penting ya, hanya laporan keuangan Q4. Harganya masih 108. Ketika berita ini dirilis, harganya di 160. Kemudian hari ini sudah di atas 200, tepatnya 216. Jadi saham ini mau diakuisisi, apakah ini sudah cukup jenuh gitu ya. Emang kalau dilihat sudah 100% kenaikannya. Kita ke saham lainnya, ada yang lebih penting lagi. Kita ke SSMS. Pembagian dividen disetujui. Sahamnya sebelumnya turun ya, kemudian naik. Hari ini naik 5%. Lumayan tinggi, kita cek beritanya lebih detail lagi. SSMS mana? Ini beritanya ya, relatif datar sebetulnya. Perubahan dan atau keterbukaan korporasi, pembatalan. Walaupun naik sebetulnya ini nggak terlalu signifikan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi market cap-nya, SSMS ini 16 triliun, lumayan tinggi. Kemudian berita lainnya adalah dari Petro. Petro tebar dividen tanggal 21 ya, berarti hari Senin, melebihi 10 juta US dollar itu sekitar 100 miliar berarti. Sekitar 15 miliar ya. 150 miliar dan laba bersihnya naik cukup tinggi. Ini adalah market cap-nya 25, lumayan. Harga sahamnya naik 5,49. Tapi sebetulnya nggak terlalu tinggi. Kalau kita lihat di beritanya ya, saham itu ya, apa tadi? Cuan ya. Petro, sorry. Kita tunggu update-nya. Nah, harganya sebetulnya nggak terlalu sejak Maret ya.
tanggal 2000 sekarang 2500 semua naik tapi nggak terlalu signifikan sebetulnya. Petro terkait dengan dividen juga. Kemudian kita lihat berita lainnya, yaitu Petro sudah tanggal 22, 23 ini berita baru. Medco beri tambahan modal anak usaha 2,5 juta. 2,5 juta itu sekitar 25 miliar ya. Kita cek beritanya. Medco kita cek beritanya apa saja. Medco beri tambahan penyampaian prospektus. Ini setelah prospektus, ini berita berarti dari prospektus ya, tambahan modal nih. Buy below, ini komentar saya 1040. Ini tanggal 17 April penawaran naik tapi nggak terlalu tinggi ya. Ini karena terkait anak usaha, jadi dampaknya nggak terlalu tinggi sebenarnya, walaupun beritanya hari ini ya, karena nggak langsung direct gitu, dan nggak terlalu signifikan kayaknya beritanya. Kita ke jam berikutnya setelah Medco, berita barunya lagi ada di Siraj. Ini rumah sakit Mayapada ya, Siraj ini. Ini penilaian mendapat peringkat ITA, prospek stabil. Ini terkait dengan peringkat pinjaman gitu. Naik 2, nggak terlalu signifikan juga, dan sudah naik cukup tinggi. Ini terkait dengan prospek IKN itu ya. Rumah sakit non BPJS biasanya memang lagi trennya lagi bagus gitu ya. Yang BPJS kayak Hermina gitu, jangan ditanya lagi itu. Jelek menurut saya. Kenapa? Karena banyak utang yang tersangkut di BPJS. Banyak pembayaran yang belum diterima di BPJS. Kita cek di Siraj tadi ya. Dia sudah naik cukup tinggi sejak di sini ya. April tanggal 3 ini beritanya apa? RS Mayapada bukukan rugi 23,1 miliar. Jadi ini sebetulnya laporan keuangan Q4 ya, sekitar sebetulnya rugi 23 miliar tapi sahamnya naik karena memang ini ekspansinya cukup tinggi ya, Siraj ini, rumah sakit Mayapada ya. Kalau kita lihat ada HMTD di 2, jadi ini HMTD ya, sudah turun dan sekarang naik. Nah, jadi cukup fragile menurut saya, walaupun secara bisnis rumah sakit non BPJS itu bagus. Kita ke saham berikutnya, yaitu saham Cuan. Cuan itu masih satu grup dengan Barito, TPIA, Petro, itu satu grup. Masih Prayogo Pangestu ya. Naik 2,94, naiknya juga tipis saja. Semakin tinggi kapitalisasinya memang naiknya akan cenderung tipis dan gampang terkoreksi 1%, 2% gitu ya. Jadi ini sebagai tanggal 22 kemarin beritanya, tebar cuan 2 juta, berarti 200 miliar ya. 2 juta US dollar, 30 miliar.
sebetulnya nggak terlalu besar ya dibanding kapitalisasinya yang segini. Jadi nggak berdampak terlalu bagus juga. Kemudian ada Pani. Pani ini naik cukup lama ya. Kita cek Pani. Ini setelah Pantai Indah Kapuk 2 ini setelah ribut-ribut pakat laut kemarin sempat terkoreksi dan sekarang mulai naik lagi. Kita cek saham Pani saja. Beritanya apa saja. Ya, ini setelah terkoreksi cukup dalam, Pani ini naik ya karena teknikal saja. Prospeknya seperti apa? Menurut saya ini masih cukup kuat ya. Karena ini ya masih klaimnya pemerintah saat ini ya. Jadi masih cukup bagus dan prospek bisnisnya juga bagus. Kalau kita lihat gini ya, beritanya memang bagus-bagus. Pendapatan Pani naik 2,8 triliun. Jadi emang ini bisa kembali ke setidaknya naik. Ada potensi naik. Kalau dia turun di buy boleh kayaknya. Perhatikan fluktuasinya saja. Oke, demikian analisa saham hari ini dari saya Sam Kue. Semoga mencerahkan dan thank you. See you next time.